Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah itu.' Maka pergilah hamba, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk, hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan gertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.' Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Verbum Domini, kita telah berkali-kali mendengar perumpamaan tentang kerajaan surga. Ada narasi Injil mengisahkan bahwa kerajaan surga itu seumpama dengan harta yang terpendam. Ada pula yang mengisahkan bahwa kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Dan juga ada narasi yang mengisahkan bahwa kerajaan surga itu seumpama dengan bukat yang dilakukan ke laut. Perumpamaan itu mau menunjukkan dan menjelaskan kepada kita bahwa begitu berharga dan istimewanya kerajaan surga. Namun, ganjaran untuk mencapai keistimewaan kerajaan surga itu melalui usaha yang setia, kerja keras, dan tulus dari kita sebagai pribadi yang mencari keselamatan
Tetapi keistimewaan itu seperti yang sabda Yesus bahwa lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada seorang manusia masuk dalam kerajaan surga. Kesimpulan mengenai sabda ini bahwa masuk dalam kerajaan surga selalu melalui proses yang panjang dan usaha yang terus-menerus. Sahabat Verbum Domini, sebenarnya Allah telah mengundang kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Seperti narasi Injil Suci pada hari ini yang mengisahkan perumpamaan tentang kerajaan surga dengan seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Apa yang terjadi di sana? Dalam narasi itu dijumpai para undangan perjamuan tidak hadir. Meskipun para hamba dari raja berkali-kali mengundang mereka untuk tetap hadir, namun hasilnya tetap sama. Mereka tidak mau hadir, melainkan sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Sikap ini pun mau menggambarkan bahwa keegoisan manusia begitu besar, ketidaktaatan begitu nampak, dan semangat manusia dan fokus manusia hanya pada mengejar harta duniawi. Mereka tidak lagi berusaha menghadirkan dalam undangan perjamuan keselamatan Tuhan. Mereka tidak lagi merespon secara bijaksana undangan Tuhan. Barangkali tepat kecaman pemazmur bahwa mereka bertelinga tetapi tidak dapat mendengar. Mereka mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Sahabat Verbum Domini, Allah telah menyediakan kesempatan dan kebebasan bagi setiap orang. Di samping itu, Allah pun menghendaki bahwa kita memanfaatkan setiap kesempatan dan kebebasan itu untuk mewujudkan hal-hal yang baik, teristimewa pula meneruskan misi Sang Penyelamat, yakni misi Yesus Kristus. Karena itu, di akhir permenungan ini, saya mengajak kita sekalian untuk mengindahkan sabda Yesus yang berbunyi demikian: "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan padamu." Sebab tanda jasa lebih berharga daripada emas. Semoga rahmat Tuhan membantu kita semua.